Ya, jadi ada kalanya anak-anak itu tidak diberikan alat dan bahan. Mereka sekarang diberi keranjang, keluar dari kelas, ambil yang teman-teman temukan, entah itu batu, kerikil, rumput atau apapun. Nah dari situ setelah terkumpul mereka mengkasih-kasihkan ranting sebelah sini, batu sebelah sini, nanti daun ini sebelah sini, daun sebelah sini. Mereka juga belajar mengklasifikasikan. Jadi jangan berkecil hati, Bu, tempat kami nggak punya APE pabrikan. Justru mulai sekarang kita harus bisa meminimalisirkan apa APE pabrikan supaya kita tidak tergantung dengan APE. Karena APE pabrikan jelas, kalau namanya dan penggunanya sudah anak-anak sudah paham. Tapi ketika akan meningkatkan kemampuan berpikir anak, higher order thinking skill-nya, ya nanti kalau kita sudah menuju abad 21, ya mulai dari sekarang dengan kalimat pemantik, hanya dengan bahan-bahan yang tadi anak-anak temukan, kira-kira jadi permainan apa ya? Jadi apa nanti ya? Kita pantik dengan kalimat open question atau kalimat provokasi kalau di dalam nota respon. Ternyata bisa loh, mereka jadi rumah-rumahan, jadi bikin kandang dari ranting-ranting, sangat bisa. Disitulah kita akan meletakkan kemampuan berpikir anak tingkat tinggi. Kalau selama ini kita berikan mainan-mainan pabrikan, ya mereka akan ya sudah berpikirnya akan linear saja, tidak akan berpikir bagaimana membuat ide baru, memperbaiki ide yang baru. Gitu. Ya, jadi memang mereka belajar dari dari sesuatu yang membelenggu saat ini ya. Teman-teman akan saya berikan analognya. Kita ini masih terbelenggu oleh tradisi yang sudah turun-temurun. Nanti seperti apa? Kita akan diskusi. Atau sebagai referensi. Jadi guru itu kalau mau ngajar harus belajar loh ya. Nggak bisa guru itu kok kemudian asal-asalan tanpa persiapan. Persiapan material itu tidak cukup. Tapi persiapan terkait dengan topik pokok bahasa atau tentang materi-materi baru, teman-teman harus belajar dulu. Nah, kalau kita lihat nanti di Spopedia teman-teman akan bisa baca. Jadi guru-guru sudah menyiapkan itu. Karena nanti di modul ajar ada peta konsep. Di peta konsep itulah nanti guru-guru akan belajar terkait dengan persiapan apa sih yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak. Ternyata ada beberapa tradisi di belahan dunia, di beberapa negara terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Misalnya kalau kita sebenarnya mikir caranya ada roda organisasi tetap berjalan dari segi pendanaan, oke nggak apa-apa. Tetapi LKA boleh dibeli, tetapi tidak digunakan untuk menstimulasi anak. Tetapi silakan dibagikan kepada anak dan dibawa. Jadi nggak boleh LKA di dalam kelas. Maaf, Pak, saya haram hukumnya ya. Atau sebagai referensi. Jadi guru itu kalau mau ngajar harus belajar loh ya. Nggak bisa guru itu kok kemudian asal-asalan tanpa persiapan. Persiapan material itu tidak cukup. Tapi persiapan terkait dengan topik pokok bahasa atau tentang materi-materi baru, teman-teman harus belajar dulu. Nah, kalau kita lihat nanti di Spopedia teman-teman akan bisa baca. Jadi guru-guru sudah menyiapkan itu. Karena nanti di modul ajar ada peta konsep. Di peta konsep itulah nanti guru-guru akan belajar terkait dengan persiapan apa sih yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak. Ternyata ada beberapa tradisi di belahan dunia, di beberapa negara terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Misalnya kalau kita punya mereka paham, oh ternyata kalau di Mesir itu sebagian anak-anak itu berbagi permen ya warna-warni itu untuk menyambut sukacita dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Nanti di buku Spopedia ini ada. Kemudian konsep yang sudah kita buat di sekolah, kalau tidak kita komunikasikan dengan baik dengan orang tua, maka akan menjadi program yang sia-sia. Nah, maka sangat penting sekali kita di setiap lembaga itu ada satu komunitas sebagai forum untuk komunikasi kita antara kita dengan orang tua. Salah satu yang kami miliki di sini, kami punya PLMG ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Dan sejak kami berdiri sampai sekarang, alhamdulillah sangat eksis. Bahkan kami memiliki buku, ini namanya buku agenda ya. Jadi nanti buku ini dimiliki oleh seluruh wali murid. Setiap bulan kami ada pertemuan. Nah, pertemuan itu jangan konsep di buku ini. Ada biodata orang tua, susunan acara kegiatannya apa saja ya. Kemudian juga ada 9 pilar yang setiap
bulan kita bedah, karena setiap bulan itu kami matchkan dengan surat-surat dari Al-Quran ya. Kemudian sudah ada terkait dengan materi-materi parentingnya, karena materi ini juga diminta oleh orang tua. Jadi yang mengusulkan materinya adalah orang tua. Bu, sekarang terkait dengan asmanya. Ketika saya menerima ilmu baru, insya Allah bisa, dan yakin bisa. Amin. Ya, atau open question atau kalimat provokasi kalau di dalam Luspat, dari situ anak diberikan kebebasan untuk mengkreat, untuk membuat, menciptakan, bermain sesuai imajinasinya masing-masing, sehingga tidak ada yang sama hasilnya. Belum nanti kalau teman-teman sudah tabek semuanya sama, ikut perintah gurunya, kegiatannya nggak ada yang berbeda karena hanya melaksanakan perintah gurunya. Belum lagi nanti kalau awas jangan keluar garis. Nanti kalau mewarnai apel itu jangan warna hitam ya, karena di mana-mana di dunia ini tidak ada apel warna hitam. Itu hanya dikasih bintang boro-boro siji seperempat. Pas itu, aku gambarmu elek. Nanti yang gambarnya bagus dikasihnya bintang 4. Saya sepakat kalau bintang itu sebagai bentuk apresiasi. Tetapi bintang 4 semua dapat 4. Jadi kabeh jenderal kabeh. Ya? Nggak ada kok yang 1, 2, yang 1, 3 nggak ada. Itu apresiasi harus semuanya sama. Karena kita sekali lagi berfokus pada proses bukan hasil akhirnya. Bu, lah nanti kalau momennya gimana Bu? Lah sementara yang sana itu bagus Bu. Yang di sini tuh kok saya lihat kok mau apel kok warna ireng ya Bu. Nah tunggu dulu. Setiap anak memiliki daya imajinasi berbeda-beda. Jangan samakan persepsi kita dengan si anak. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa si anak itu bisa menceritakan semua apa yang dituangkan dalam bentuk coretan itu adalah betul-betul hasil imajinasi dia. Ya suruh menceritakan. Nah, ini kan kita mau memberikan pengamatan ya. Nanti kalau di asesmen itu kan guru memberikan pengamatan, apalagi kalau udah hasil karya. Karena itu akan menjadi dasar kita melaporkan hasil belajar anak. Nah nanti jangan khawatir teman-teman. Selama ini di K13 kita disibukkan dengan penilaian dari harian, mingguan, bulanan sampai semesteran, akumulasi atau ada kompilasi ya. Besok sudah tidak ada. Besok itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif itu harian, di mana setiap hari itu akan ada refleksi ya. Bisa dibayangkan setiap hari guru akan melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran dalam satu hari itu. Ibaratnya kita kalau mau menjadi insan kamil, insan yang baik, kalau setiap hari kita musahabah, kira-kira menjadi orang yang paling baik nggak? Ya bukan paling baik ya, paling baik, orang baik lah. Gitu. Jadi orang baik kan? Sama dengan proses pembelajaran. Ketika setiap hari kita dapat melakukan refleksi diri, itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Hari ini kita mengadakan refleksi apa yang sudah berjalan, strategi apa yang jitu sehingga anak-anak proses KP-nya berjalan dengan baik akan kita teruskan dan kita tingkatkan. Tapi kalau ada hal-hal yang terkait misalnya, oh ternyata alat dan bahannya kurang cocok, anak-anak tidak tertarik. Nah ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan hari esoknya. Maka teman-teman nanti kalau saya berikan file terkait dengan RPPH itu ada kolom refleksi dan ditulisnya setelah pembelajaran selesai. Kan nggak mungkin evaluasi kok di CE, belum pelaksanaan kan gitu. Jadi hari ini melaksanakan pembelajaran, nanti siang setelah selesai pembelajaran guru-guru mulai menyimpulkan hasil refleksinya. Mana yang sudah berjalan, mana yang belum akan menjadi umpan balik untuk perbaikan di esok. Jadi gitu guys, jadi kenapa saya tidak sepakat dengan LKA bukan apa menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sebenarnya kan K13. Artinya ketika guru-guru akan mensimulasi aspek perkembangan apapun, jangan lupa dengan PA-nya. Ya. Nah kemudian ada review KMA 792 berupa SK Dirjen terkait dengan standar tingkat pencapaian perkembangan RA. Di situ kalau kita lihat antara STPA-nya RA kita Kemenak dengan Kemendikbud juga berbeda. Bedanya apa? Kalau yang punya Kemendikbud itu tidak ada tempelan hadis dan Al-Qur'annya, tapi tempat kita semua aspek perkembangan ada tempelan hadis dan Al-Qur'annya. Nah, yang bedakan ini 1 Al-Qur'an, 2 hadis, akidah, ibadah, kemudian akhlak,
cerita Islami. Ya. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, ibadah, cerita Islam. Cerita yang sederhana, keseharian mereka, tentang apa? Tentang kebaikan. Nah, maka saya sampaikan teman-teman, tolong nanti ketika teman-teman sedang melaksanakan apersepsi, ya, opening pembukaan, saya nitip 2 hal. Yang pertama adalah silakan melakukan inspirasi awal. Apa itu inspirasi awal? Nanti kalau teman-teman mengakreditasi akan ditanyakan apakah guru itu melakukan inspirasi awal. Inspirasi awal adalah pijakan awal anak mengenal konsep baru atau pengetahuan yang akan dikenalkan oleh gurunya. Misalnya hari ini anak-anak kita akan belajar tentang alat-alat transportasi misalnya. Nah, inspirasi awal ini sekali lagi adalah pijakan awal anak mengenal satu konsep baru yang akan dikenalkan oleh gurunya. Dengan cara apa? Boleh menggunakan poster, boleh menggunakan miniaturnya, boleh menggunakan objek nyata asli yang dihadirkan terlebih dahulu bagus. Kemudian juga boleh dengan tayangan video. Seperti tadi ada yang di ruang multimedia itu dalam rangka inspirasi awal. Jadi menguatkan pemahaman anak terhadap satu objek yang akan dikenakan oleh gurunya. Maka nanti ketika teman-teman akan menyusun topik, kalau dulu tema ya, topik dan subtopik, kalau dulu tema dan subtema, kita harus bisa memahami 4 prinsip pengembangan. Masih ingat nggih di K13 ada kemenarikan, ada kedekatan, prinsip kemudahan dan keisidental. 4 saja itu, kemudahan, ya, kemenarikan, kedekatan, keisidentalan. Jadi besok kalau menyusun topik dan subtopik tidak harus berjamaah sama Kecamatan Argo Mulyo. Nanti nggak merdeka lagi ya. Yang nyusun tambah pinter, sing garek nompo, ya seterusnya ya. Apa bisa kita eksplor? Kemudian akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, Bu. Saya boleh tahu proses belajar selama 1 tahun ke depan. Ibu nggak usah bercerita panjang lebar. Silakan kasih saya dokumennya. Monggo Bu. Ini dokumen kurikulum saya, silakan dibaca. Selesai. Ya. Jadi karena berbasis data dan aktual maka boleh disajikan dalam bentuk misalnya kalau ada pengawas, ada orang tua yang mau datang, seperti apa proses belajarannya. Daripada sampai 1 jam kita ngobrol, mendingan monggo Bu, saya masih harus mengajar, saya berikan dokumen saja nggih, jenengan duduk manis di sini saja, silahkan dibaca dokumen kurikulumnya, tinggal sekolah kelas menengah ngajar. Nah berikutnya adalah esensial. Jadi semua yang akan kita sampaikan dalam dokumen kurikulum itu yang sifatnya penting-penting saja, maka saya bilang nggak usah semua regulasi dimasukkan. Ya. Kemana nanti anak-anak setelah selesai di kelompok B ya? Nah ini untuk jangka waktu tertentu dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik tadi. Ya. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran anak agar anak dapat menstimulasikan supaya nanti anak-anak ketika selesai di kelompok B, ya sudah selesai melanjutkan di madrasah, ini dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya. Dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu perbedaan antara kurikulum yang sekarang dengan yang masa lalu. Ada nilai-nilai Pancasila yang harus disentuhkan sehingga menjadi satu karakter yang nanti ketika anak-anak selesai itu menjadi anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Kalau kita mengenalkan objek nyatanya, anak bisa belajar dengan inderanya, bisa menghidup, bisa memegang, merasakan, bahkan bisa melihat teksturnya. Oh ternyata tanaman padi itu dari akar sampai bulir-bulir padinya rasanya berbeda, disentuh itu berbeda, ada yang halus, ada yang kasar dan seterusnya. Oke. Jadi alangkah lebih kontekstualnya kalau objek yang akan dipelajari itu bisa kita hadirkan.